Dan selanjutnya teman-teman, hobi gue tuh nonton bokep. Salah itu kan hobinya Ganjar. Tamu-tamu Sarang. Kembali lagi di Sarang. Jangan panik, bawa piknik. Kita sekarang udah selesai pilkada. Pilkada 27 November kemarin udah berlalu. Jadi mari saling berjabat tangan kembali karena 0102 udah berakhir. Sekarang kita memikirkan tanda datar ke depan 5 tahun ke depan. Nah, gimana nih Agif dan Lutfi setelah pilkada kemarin gimana rasanya? Ya kalau kita sih aman-aman aja. Nggak tahu sekarang bazarnya kerjanya apa ya. Sekarang udah nggak ada pilkada. Uang masuk saya dulu. Iya, nggak ada pilkada lagi kan gitu. Satu lagi terjawab sudah karena pilkada sudah selesai. Ternyata Sarenge masih ada. Oh, soalnya kemarin kan banyak statement bilang katanya Sarenge ini didukung oleh salah satu paslon. Dan katanya setelah pilkada Sarenge itu udah nggak ada lagi. Wah, sekarang kita masih ada di sini. Masih ada. Itu berarti membuktikan kalau Sarenge itu tidak terafiliasi dengan paslon. Betul. Tapi dengan buzzer. Nah, persoalan pilkada kita tunggu hasil rekapitulasi KPU. Pemilihan terjadi Rabu kemarin. Dan kita tunggu rekapitulasi KPU bagaimana dan siapa pemenang untuk menjadi bupati, wakil bupati Kabupaten Tanah Datar. Semoga yang memimpin Kabupaten Tanah Datar nanti adalah orang-orang yang memikirkan Kabupaten Tanah Datar menjadi lebih baik 5 tahun ke depan. Nah, kalau menurut Lutfi dan Agif nih, kemarin 27 November kemarin, Agif milih siapa nih? Milih yang kemarin kan? 01. So, kalau Lutfi? Saya kemarin milih 02 sih. Oke. Alasan Agif milih 01 apa? Ya karena untuk memikirkan Tanah Datar 5 tahun ke depan itu kayaknya nggak perlu lagi deh pemimpin yang terlalu serius. Kita perlu pemimpin yang humoris. Oke. Berarti 01 humoris berarti? Iya. Dalam segi apa nih humorisnya? Masa nggak tahu? Nggak tahu. Wakilnya. Waduh. Dia masa seorang wakil nggak boleh humoris? Gitu. Ya boleh. Dan kalau misalnya yang terpilih oleh Agif, yang dipilih Agif menjadi pemenang, kita akan punya wakil yang bisa dibilang komedian. Iya. Kita tidak lagi mempunyai wakil yang suka curhat. Oke, berarti kalau misalnya sempat beliau menang nih Bang. Jadi misal Pak Ricci manggil Pak Doni enak. Pak Doni jawabnya, "Wuhui." Komedia. Oke, kalau Lutfi kenapa pilih 02? Karena kontrak kerja masih panjang. Serius, kenapa dong? Ini kan kita beda pilihan lagi. Iya. Kenapa pilih 02? Karena apa ya? Mungkin lebih ke visi misinya lebih jelas. Emang saya kan orang Jawa. Jadi saya itu pingin menggali lagi tentang Minangkabau ini secara dalamnya. Dan kayaknya visi misinya itu lebih mengarah ke 02. Lebih ke ke identitas Minangkabaunya gitu. Gitu. Kayak gitu. Orang Jawa milih yang mempunyai karakter Minang. Orang Minang nggak milih yang punya karakter. Dan itu pun alasan keduanya adalah kita ingin menjaga minoritas Jawa yang ada di Minang. Dan disclaimer, Agif kalau milih 01 tapi di Kabupaten Solo. Iya. Saya milih 01 di Solo. Iya. Enak ya, si Agif enak Bang. Kalau misalnya orang-orang lain nih mau kampanye kan ada tuh black campingnya, ada kampanye money kampan, kayak ngasih duit, nah dia kasih tanah. Oke. Agif dan Lutfi sama-sama pernah tampil di Ricci versus Everybody, dan juga tampil kemarin di
konser Eka Fadli di Di Lintau. Ya, benar. Nah, menurut Lutfi nih, mana lebih rame waktu Richie versus Everybody atau konser Eka Fadli? Lebih rame di ini sih Lintau kalau saya. Oke, Lintau. Iya, karena kan Karena mayoritas konsepnya konser kan? konser di situ konser juga, dan juga di situ kita main apa ya, lebih bebas Ya. dan juga budgetnya lebih besar. Oh, begitu. Iya dong. Kita profesional. Ya, itu kalau saya sebaliknya, Bang. Iya. Nah, Kalau saya sebaliknya, malahan kalau menurut saya yang lebih ramai itu 01. Kenapa? Ya rame. Rame sebelah. Oke. tapi bukan penonton di konsernya kan? Kalau di konser sih enggak sih. Kalau konser apalagi di Lintau ya kan. Iya. Di Lintau tuh kan kita tahu itu ranahnya dari Pak Eka. Ya benar. Jadi wajar. Dan Lintau Oke. keren. Lintau keren. Lintau keren. Keren karena orangnya keren. cantik-cantik juga ya kan. Dan saya tuh Ya. mulai menyukai warga Lintau. Kenapa? Apalagi ceceknya cantik. Kan Ya. kalau nanti saya jadi sama orang Lintau, otomatis saya jadi Sumando Lintau. Iya, Mana iya. tahu dapat jabatan dari Pak Eka. Jadi apa? Jadi apa? Ya mana tahu apa kayak gitu. Saya siap Pak, saya SMK tamat Pak. Lulus saya Pak. Marketing saya Pak. Oke. Bisa saya Pak, di mana aja Pak. Anjir Yang Pak. dijamin Pak, marketingnya bukan marketing tanah Pak. Oke. Tapi lebih ini ya. Oke. Komika kita hari ini Ya. cukup bertolak belakang nih dengan paslonnya 01. Kenapa? Karena komika kita yang hadir pada hari ini adalah orang yang mempunyai keterbatasan, Ya. disabilitas, Hmm. dan walaupun beliau disabilitas mempunyai kekurangan, beliau membuat materi stand up, Dengan hal yang receh dia pikirkan dengan serius. Oh. Nah, sedangkan 01 yang sudah pilkada kemarin memikirkan kabupaten Ternate ke depan, seharusnya dia mikirkan serius, malah dia mikirkan dengan bercanda. Nah, kita banyak belajar dengan komika kita pada hari ini. Udah tahu gak? Abang undang siapa? Siapa tuh? Lutfi? komik kayaknya orang paling lucu di tanah datar dengan apa ya, seperti yang Raffi bilang tadi, katanya ada keterbelakangan, maksudnya keterbatasan dan Keterbelakangan. Ya. lucu Ya. dengan beberapa pemikirannya lucu. Saya yakin bintang tamu ini adalah bintang tamu spesial, Pak Doni Carson pasti. Kenapa? Ya kan ya kan spesifikasinya jelas, lucu. Ya, lucu emang ya. Ya, dan juga kan kemarin tuh ada apa tuh keterbatasan dalam Apa? penyampaian public speaking, kata Nizam waktu itu loh. Oh ya, kata Nizam ya. Iya. Ya. Saya ikut. Loh, Anda yang punya acara loh. Tapi ini dua orang komika tapi nggak tahu saudara dan sahabatnya sendiri. Padahal sama-sama founder, tapi tidak tahu tim atau dari stand up comedian dia dan Putu Sangkar nggak tahu yang punya keterbatasan. Emang Jadi- Pak Doni gabung komunitas? Nggak tahu. Emang ada ya namanya Doni Carson di Udah. Jangan Doni Carson. Nggak boleh. Kita tunggu hasil rekapitulasi KPU. Saatnya kita panggil komika kita. Ya. Oke. Yuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama gua Yuka. Dan kemarin gue di calling oleh tim kreatif untuk bawain materi pinggir jurang. Kalian mikir gak sih? Kalau orang normal bawain materi pinggir jurang, mereka bisa ngindar gitu kan. Ntar kalau disumasi atau mau ditangkap polisi, mereka bisa kabur. Kalau gua tinggal dijorokin. Dan gua tuh paling males kalau kalau gua ke tempat rame. Kenapa? Karena jadi pusat perhatian. Kalau bahasa Minangnya itu center of attention.
pasti kalau gue ke kafe atau ke tempat umum pasti jadi pusat perhatian kan. Kalian pikir ini apa? Barang antik. Dan ini disclaimer ya, kalau gue itu cacat bukan gara-gara disiram air keras ya. Kan bukan Yuka sedih banget kan, enggak kan. Dan selanjutnya teman-teman, hobi gue tuh nonton bokep. Salah itu kan hobinya Ganjar. Itu kan mau kalian anjing. Dan kalau ngomong-ngomong tentang politik kan maunya pinggir jurang kan. Kemarin gue baca berita bahwa Pak Jokowi itu mantan presiden mau pergi ke Jakarta karena rindu atau kangen sama cucunya. Yang benar. Atau jangan-jangan mau nyetir Pak Wapres. Dan seminggu yang lalu itu kan telah selesai pilkada atau pemilu serentak di seluruh Indonesia. Dan waktu debat itu banyak hal-hal lucu yang terjadi yang cukup menggelitik komedi gua. Salah satu contohnya yaitu calon bupati Nganjuk, dia mempunyai keinginan untuk merubah padi jadi beras. Emang ibu pikir dulu padi itu berubahnya mau jadi apa? Jadi Power Ranger. Dan di dunia politik ini banyak sekali sarkasme atau sindiran-sindiran tuh. Betul. Contohnya kan di pilkada Tanah Datar kan ada jalan baik. Itu kan menurut saya sarkas kan, sindiran untuk pasangan lainnya. Dan dibalas, jalan sudah baik, lanjutkan. Kan sarkas tuh, katanya kemarin enggak kok, itu cuma keinginan jalan baik itu kan enggak nyindir kok gitu kan. Padahal kita sama-sama tahu kan. Dan selanjutnya, dulu waktu pilpres atau pemilu, rumah gue itu jadi posko atau jadi TPS. Dan dibayarnya itu 100.000. Kebetulan gue kenal sama ketua KPU, gue tanya dong, berapa sih bayaran untuk TPS? Ternyata 150. Terus gue cek dong yang jadi ketua di TPS tempat tinggal gue. Bang, kata ketua KPU 150. Ini kok dikasihnya 100.000. Terus dia balas, iya bang, maaf bang. Terus gue balas lagi dong, iya lu salah. Tapi kan bukan salah gue, bukan salah teman-teman gue kan. Dari itu aja udah bisa korupsi kan, keren, mantap. Dan selanjutnya yaitu kalau pas debat di Kabupaten Tanah Datar itu mereka saling sindir, betul? 02 menyindir ke 01, itu dia berkata, kamu kan jadi wakil saya, kita kasih fasilitas, kita kasih semuanya, tapi kamu tidak bekerja, gitu. tidak mau melakukan sesuatu kegiatan, malah main Mobile Legends kan? Terus dibalas dong sama 01. Kata 01 ke 02, sebentar saya lupa. Kata 01 ke 02, misalnya saya terpilih jadi bupati, karena 02 ini kan dia separtai sama Pak Prabowo, Partai Gerindra kan. Nah, di 01 ini dia bilang, jadi kalau saya terpilih jadi bupati, apakah saya tidak akan diperhatikan oleh Pak Prabowo? Atau Tanah Datar tidak, atau keluar dari Indonesia? Kan itu katanya kan. Padahal
Bisa dikat. Bisa. Ulang lagi Bang. Mana sama? Langsung. Gue Bang, sebentar. Oke, jadi selanjutnya itu kan waktu pilkada tanah datar, mereka itu saling sindir antara 01 dan 02. Yang pertama yaitu 02 menyindir 01. Dia berkata bahwa waktu kamu jadi wakil saya, kami kasih fasilitas, kami kasih semuanya, tapi tidak bekerja, malah main ML kan? Terus 01 membalas ke 02. Kalau misalnya saya terpilih jadi bupati, kan sebetulnya 02 ini kan satu partai dengan Pak Prabowo presiden, itu Partai Gerindra. Nah, 01 ini menyatakan bahwa kalau saya terpilih jadi bupati, apakah saya tidak akan diperhatikan oleh Pak Prabowo? Apakah tanah datar akan keluar dari Indonesia? Sebenarnya yang memperhatikan itu kan bukan dia, Terus tapi kamu. Oke, mungkin yang terakhir ya. Kita sudahilah politik-politik kan ya hal lucu lah di negara Konoha ini kan. Yang terakhir itu dulu waktu saya pergi jalan-jalan bersama teman-teman ke Jam Gadang, saya itu diperhatikan oleh seorang ibu-ibu. Kalau orang cacat pasti sudah punya feeling dong. Kalau tatapan orang melihat kita itu kalau udah beda pasti kita ada feeling. Jadi kebetulan benar nih feeling gua. Jadi dia datang ke tempat gua, dia nyapa, terus dia ngasih duit 5.000. Saya bilang dong, Bu, enggak Bu, saya bukan minta-minta Bu. Kalau 25 saya terima. Soalnya minimal depo kan 25. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. keren juga ya. Mantap ya. Mantap. Saya kira cuma fisiknya yang kekurangan Bang. Mulutnya juga cacat ternyata. Jadi ngomong-ngomong nih Kak, Ya, hobi atau emang candu bokep atau emang Ganjar yang candu bokep? Ganjar saya. Tapi mohon maaf tadi kan Yuka bilang hobinya nonton bokep. Pocoknya bahas sih. Dibantu. Dapat mocok telur. Telur. Dikocok Ganjar. Wah, anjing. Sudah cacat gini mulutnya. Tapi emang benar rumahnya Yuka tuh pernah jadi kayak tempat pemilihan suara. Ya, betul. Kabarnya suara orang pada ada yang hilang ya. Kotak suaranya di sini. Oh, pantas 16% ya. Ya. Dan tadi baterai maksudnya. Iya. Dan tadi emang benar. Maksudnya Pak Eka tuh marah ke Pak Ricci gara-gara Pak Ricci suka main Mobile Legends. Katanya, pantas Pak Eka suka marah-marah Pak ya. Waktu di kantor misalnya kan Pak Ricci lagi main. Ricci, Pak Eka kan. Iya. Ya Pak, bentar Pak. Ricci, ya Pak. Datang Pak Eka kan. Ricci, ya Pak. Lor. Apa sih dong? Kirain Fanny. Aduh ya Allah. Ricci hyper. Belum tahu loh kalau Pak Ricci itu cash hang gitu. Pak Eka pakai Laila kan. Dimit. Tapi emang benar waktu itu Pak pernah dipotong itu biaya sewa rumah untuk TPS 150 dipotong 100. Dipotong 50.
Wah, mantap ya. Jadi waktu pemilihan aja tuh lah mulai korupsi tuh, Pak. Iya. Itu seperti gol. Sepertiga dipotong. Sepertiganya. Ya, 150 yang diberikan cuma 100. Iya, sepertiganya. Sepertiganya. Sepertiga kayak suara siapa tuh? Anda mau mancing? Ini sedang Jawa. Sudah Jawa pemancing. Iya. Oke, tadi Yuka ngomong persoalan pilkada Kabupaten atas sudah selesai. Ya. Nah, mudah-mudahan yang bakal terpilih nanti sesuai dengan keputusan KPU nanti kita tunggu siapa yang menang. Mudah-mudahan bisa memimpin Kabupaten Aratan menjadi lebih baik 5 tahun ke depan. Sekali lagi dengan tampilnya Sarenge setelah pilkada menandakan bahwa Sarenge tidak terafiliasi atau tidak ada backup dari paslon manapun. Dan kita undang kepada seluruh komika yang ada di Kota Payakumbuh, Kota Padang, dan Batu Sangkar yang bisa tampil di Sarenge untuk meramaikan dunia stand up komedi bisa terangkat di Sumatera Barat. Kita tunggu di Sarenge. Silakan hubungi para founder stand up Indo Batu Sangkar. Semoga bisa membantu mengangkat dan melestarikan stand up Indo di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Tangerang. Amin. Oh ya, dan ini spesial karena kita sudah selesai kan. Jadi biasanya kan kalau kita yang ngebut jangan panik bawa piknik. Yeah. Nah sekarang apa ngebut Sarenge, ini ngebut slogan gimana? Tapi sebelum itu ada pesan terakhir, Pak. Apa tuh? Emang Yuka tahu slogan kita? Tahu dong. Tahu dong. Jangan baik. Bercanda ya guys. Tahu apa slogan kita? Jangan panik, bawa piknik. Iya, gitu. Karena kalau kita misalnya panik dan kalau mau piknik, saya punya sebuah rekomendasi tempat untuk tempat piknik yang nyaman dan aman. Wah, di mana tuh? Tentu di Purnama. Iya. Makan. Ngapain makan? Apa? Makan. Nah, justru itu sekalian piknik kita juga bisa melepas kelapar kita. Karena kan banyak pejabat yang lapar kekuasaan. Maksud ente pejabat lapor kekuasaan begini pakai Purnama gitu? Ya tidak semuanya, Cuman Purnama ini katanya nanti bakalan ada jadi sponsor budaya tawa kita, Pak. Mampus owner Purnama. Juara 1, juara 2, juara 3 nasi udang. Dan ini ide dari Bang Raffi ya buat owner Purnama. Dan buat rumah-rumah yang kemarin jadi tempat pemilihan suara, tolong pastikan apakah honor Anda dipotong. Tolong pastikan, tanya ke teman-teman Anda yang di KPU. Iya, kasihan. Oke, pilkada sudah selesai dan kita satu pesan saya, Yuka dengan keterbatasan seperti ini memikirkan materi-materi yang untuk stand up komedi. Kalau dia sih sit down komedi, memikirkan hal yang bercanda, tapi memikirkan dengan serius. Ya, betul. Nah, mudah-mudahan pemimpin Kabupaten Ngatang yang terpilih nantinya, yang akan diputuskan oleh KPU melalui rekapitulasi KPU, yang terpilih adalah orang-orang yang memikirkan Kabupaten Ngatang dengan serius, tidak dengan bercanda. Iya. Amin. Terima kasih. Tapi kita juga terima kasih kedatangan Pak Yuka, bahwasanya menunjukkan orang yang punya keterbelakangan, maksudnya keterbatasan seperti ini, dia udah bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dan berkat Yuka juga kita bisa jadi seperti kayak merasa orang Korea nggak sih? Kenapa tuh? Kim Jong Kok. Bukan Kim Dorong ya? Bukan. Udah tutup. Kim Jong Kok. Oke, sampai ketemu lagi di Sarenge. Jangan panik, bawa piknik. Tamu-tamu Sarenge.